Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Karawang, Jawa Barat. 7 Desember 2017, warga Desa Cirangon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Mereka dihebohkan dengan penemuan jasad manusia. Pada saat ditemukan, jasad tersebut sudah hangus dan dalam kondisi terpotong-potong. Warga segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai selesai ya. Awal mula kisah cinta Desi Wulandari alias Siti Sahidah dan Muhammad Kholili dimulai pada saat mereka melakukan obrolan santai di pesan Facebook Messenger. Dari situlah mereka mulai akrab dan menjalin sebuah hubungan. Setelah beberapa bulan mereka kenal, Desi dan Kholili ingin membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Untuk membuktikan semua itu, Desi meminta agar Kholili datang menemuinya di Semarang, Jawa Tengah. Tanpa pikir panjang, Kholili langsung datang ke Semarang. Saat itu Kholili sangat senang karena memang mereka sebelumnya menjalin hubungan LDR. Pada saat pertemuan pertama di Semarang itu, Kholili meyakinkan perasaannya untuk benar-benar serius dengan Desi. Jarak Semarang Karawang tidak lantas membuat mereka putus asa untuk segera menyatukan cinta keduanya. Tahun 2015, pasangan muda ini resmi memutuskan untuk mengakhiri hubungan jarak jauhnya. Desi yang pada saat itu masih muda, usianya sekitar 19 tahun, sudah mantap dengan niatnya untuk mengucapkan janji pernikahan dengan Muhammad Kholili. Dari pernikahan terlihat Desi dan Kholili amat serasi. Desi terlihat sangat cantik dan Kholili cukup tampan. Keduanya seolah tak mungkin salah pilih satu sama lain. Akhirnya setelah mereka melangsungkan pernikahan, beberapa hari kemudian Desi memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya di Semarang dan ikut merantau bersama sang suami di Karawang, Jawa Barat. Di perantauan, mereka berdua tinggal di rumah kontrakan di Desa Pinayugan, Teluk Jambe, Karawang. Pasangan Desi Kholili betul-betul bikin iri. Para tetangga melihat mereka sangat serasi dan kerap bermesraan baik di kehidupan nyata ataupun di sosial media. Mereka seperti pasangan tanpa celah. Ditambah lagi, beberapa bulan setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak. Kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga kecil mereka membuat hubungan Desi dan Kholili terlihat semakin bahagia. Namun nyatanya tak ada yang sempurna di dunia ini. Kehidupan rumah tangga mereka tak selalu hangat. Terkadang ada pertengkaran kecil di antara keduanya. Pada tahun 2017 mulai muncul masalah dalam rumah tangga Desi dan Kholili. Saat itu pendapatan Kholili sebagai office boy di sebuah kantor ternyata mulai tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga serta permintaan Desi yang semakin hari kian banyak. Sebagai office boy dalam sebulan, Kholili hanya mampu mendapatkan gaji sekitar 3,8 juta per bulan. Gaji tersebut hanya cukup untuk sewa rumah kontrakan sebesar Rp700.000 dan untuk cicilan motor. Sisanya untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kecil mereka. Dari sinilah Desi pun terdorong untuk membantu sang suami. Ia mencari penghasilan sendiri karena sama-sama bekerja. Anak mereka dititipkan ke rumah orang tua Kholili di Bogor. Desi memulai usaha dengan berdagang baju dan kosmetik. Ia menjajakan dagangannya ke tetangga-tetangga dan ada beberapa yang ia jual secara online di media sosial. Namun karena dagangannya tidak cukup laris, Desi pun menyerah, berhenti berjualan baju. Ia fokus berjualan kosmetik dan es bubble. Selanjutnya Desi membuka toko di tepi jalan. Modal awal Desi dapatkan dari menjual HP-nya. Namun tiba-tiba beberapa bulan berjalan, Desi menutup kembali jualannya. Di sisi lain, Desi sering curhat kepada salah satu temannya jika dirinya ingin mencari kerja yang gajinya sesuai UMR agar ia bisa mencicil mobil impian. Namun hal ini terlalu sulit karena Desi hanya tamatan SMP saja. Desi mencari cara agar keinginannya bekerja sesuai gaji UMR segera tercapai. Ia lantas memalsukan ijazah pribadinya. Lalu kemudian Desi melamar pekerjaan di Mekar
Mekarta dengan ijazah SMA orang lain bernama Dewi. Ini sebabnya dia dipanggil Dewi oleh rekan kerjanya di Mekarta. Dewi bukan satu-satunya sapaan dari Desi. Ia juga punya panggilan Sinok seperti tertulis pada akun Facebook miliknya. Sinok menurut suaminya ialah panggilan Desi di lingkungan keluarga yang dalam bahasa Jawa biasanya diartikan sebagai gadis Jawa. Singkat cerita, baru 4 hari Desi bekerja sebagai SPG di Mekarta. Ia kembali bertengkar dengan Holili. Menurut Holili, cekcok bermula dari desakan Desi meminta mobil. Permintaan mobil itu memang sudah dari lama, sudah 4 bulanan, dan Desi mendesak Holili agar bulan Desember atau akhir tahun 2017 mobil tersebut sudah ready. Pada malam hari, tepatnya 4 Desember 2017, pertengkaran soal mobil semakin menjadi-jadi. Malam itu terjadi cekcok yang luar biasa dari sebelumnya. Dimulai dari masalah mobil lantas merembet ke masalah lain. Tiba-tiba Desi menyinggung orang tua Holili yang mengganti susu formula anaknya dengan merek yang lebih murah. Tidak hanya itu saja, Desi melontarkan kata-kata kasar tentang orang tua suaminya. Pertengkaran demi pertengkaran membuat suasana rumah kontrakan mereka makin panas. Desi dan Holili sama-sama naik pitam. Desi tiba-tiba menyerang suaminya dengan cara mencekik lehernya. Holili yang juga kesal kemudian membalas cekikan Desi dengan pukulan keras di kepala yang membuat Desi terpelanting ke lantai dan seketika Desi tergeletak. Melihat istrinya tergeletak tak bernyawa di lantai rumah kontrakan, Holili kebingungan. Bukan rasa sedih atau sesal yang menguasai hati dan pikirannya kala itu, melainkan bagaimana cara agar dapat menutupi perbuatannya. Setelah melakukan aksinya itu, Holili masih sempat-sempatnya menonton bola untuk menghilangkan stres. Kebingungan yang dirasakan Holili itu menggerakkan Holili untuk melakukan kekejaman berikutnya, yakni memutilasi sang istri. Pagi harinya sesudah melakukan pembunuhan, Holili pergi ke pasar untuk membeli golok, plastik, dan juga tas belanjaan. Sepulangnya dari pasar, ia memotong-motong jasad Desi di ruang tengah kontrakan kamar tidur mereka. Pada saat itu, Holili tidak ada perasaan apa-apa. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara agar cepat selesai dan tidak meninggalkan jejak kejahatan. Hari sudah semakin gelap. Agar cepat selesai, jasad Desi dipotong menjadi 3 bagian, yakni kepala, badan, dan juga kaki. Bagian kepala dan kaki dibuang pada malam itu juga di daerah Cicurug, Kerawang. Sedangkan bagian badan Desi dibawa kembali ke rumah kontrakan karena Holili merasa sudah terlalu larut untuk mencari lokasi pembuangan lain. Memasuki tanggal 5 Desember 2017, Holili bermalam bersama potongan tubuh istrinya. Barulah pagi harinya, Holili langsung membawa badan Desi ke daerah perumahan di Cirangon, Majalaya, dan juga mengguyur jasad istrinya itu dengan sebotol bensin, lalu membakarnya. Tidak hanya itu saja, bahkan Holili juga membakar hampir semua surat-surat identitas Desi, termasuk KTP dan buku nikah, kecuali fotokopi KTP dengan nama Nindi dan Dewi. Pada proses pembakaran itu, Holili menunggu sekitar 30 menit. Setelah yakin api benar-benar membakar potongan tubuh istrinya itu, barulah ia beranjak pergi. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 7 Desember 2017, polisi mendapatkan laporan dari warga desa Cirangon. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi langsung menuju TKP. Disitulah polisi menemukan potongan tubuh perempuan yang sudah 98% terbakar. Memang benar pepatah mengatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Ternyata pembakarannya yang ditemukan polisi tidak sempurna.
sempurna. Setelah jenazah dicuci, terdapat sebuah tato. Dari situlah polisi langsung melakukan identifikasi utama, karena dari sidik jari dan wajah sudah tidak memungkinkan. Selanjutnya, polisi kemudian menyebar sketsa tato Desi ke awak media dan media sosial. Para tetangga dan kerabat yang mengenal Desi, mereka familiar dengan tato di tubuh tersebut. Dalam kesehariannya, Desi memang kerap mengenakan baju yang memperlihatkan tato di bagian dada, sehingga orang-orang yang sering bertemu dengan Desi jadi familiar. Itulah sebabnya mereka menghubungi Kholili, suami Desi, dan mengatakan mungkin saja mayat yang tak dikenal yang ditemukan oleh polisi itu adalah istrinya. Di sisi lain, Kholili merasa sangat tertekan dengan desakan-desakan para tetangga hingga akhirnya pada tanggal 12 Desember 2017, Kholili terpaksa melapor ke Polres Karawang bahwa istrinya hilang dan ciri-cirinya sama persis dengan jasad yang ditemukan di Cirangon. Kholili merangkai cerita lengkap tentang bagaimana dia kehilangan istrinya. Masalahnya ada yang janggal pada cerita itu. Kholili mengatakan hari Kamis tanggal 7 Desember Desi masih pulang ke rumah kontrakan mereka. Padahal polisi menemukan jasad Desi pada hari Kamis itu. Dan hasil forensik menunjukkan bahwa jasad tersebut telah meninggal 3 hari sebelum ditemukan. Polisi yang merasa ada keanehan dan menaruh curiga kepada Kholili lantas mendatangi rumah kontrakan Kholili. Dan disitulah Kholili tak bisa lagi menyembunyikan perbuatannya. Di rumah kontrakan tersebut, polisi menemukan bukti-bukti pembunuhan berupa bercak darah di sofa dan kain pel bekas membersihkan darah. Polisi juga menemukan 2 helai kertas berisi curahan hati Desi yang ingin berpisah dengan Kholili karena tidak tahan lagi dengan sifat suaminya. Dari beberapa bukti yang sudah ditemukan polisi, Kholili langsung dinyatakan sebagai tersangka. Setelah berkas penyidik lengkap, Kholili akan disidang dengan sangkalan pasal pembunuhan. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara atau penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kurang lebih sekitar 7 bulanan setelah kejadian itu, Selasa 24 Juli 2018, jaksa penuntut umum mendakwa Kholili dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Perbuatan Kholili yang sadis jadi pertimbangan jaksa saat itu. Namun fakta persidangan berbicara lain. Melalui keterangan sejumlah saksi, Kholili tak terbukti merencanakan pembunuhan istrinya. Pembunuhan ia lakukan secara spontan dan tidak sengaja, berawal dari pertengkaran Kholili dan Desi. Saat itu sejumlah saksi mendengar suara ribut-ribut dari dalam kontrakan Kholili. Dari semua saksi dan beberapa bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang kemudian langsung menjatuhkan hukuman 15 tahun 6 bulan penjara kepada Muhammad Kholili. Putusan hakim ini sedikit lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 14,5 tahun penjara. Ketua hakim menilai perbuatan Kholili tergolong sadis dan meresahkan masyarakat. Yang memberatkan perbuatan Kholili amat sadis dan tidak seharusnya dilakukan suami terhadap sang istri. Hakim juga menilai tidak ada hal-hal yang meringankan dalam perkara tersebut. Itulah cerita yang berasal dari Karawang, Jawa Barat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.